Angin malam menyusup ke sela-sela semak, menggoyangkan dedaunan yang sudah mulai menguning di ujung musim kemarau. Hutan itu terlihat damai di permukaan, tapi di balik gelapnya, kehidupan bergulir dengan diam-diam. Di antara akar-akar pohon besar yang mencuat ke permukaan seperti tangan raksasa yang tertidur, seekor landak kecil melangkah pelan. Namanya Nilo. Ia tak seperti landak lainnya. Tubuhnya kecil, matanya redup, dan duri-durinya tumbuh tak merata. Ketika landak lain sibuk berguling atau bermain, Nilo hanya duduk di pinggir sarang, memperhatikan. Nilo dilahirkan di musim hujan yang sulit, ketika badai melanda hutan selama 3 minggu berturut-turut dan banyak sarang hanyut terbawa air. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dan satu-satunya yang masih hidup. Ibunya, Landika, sudah terlalu lelah untuk melahirkan anak lemah lagi. Ia sering menatap Nilo dengan iba, berharap anak itu cukup kuat untuk bertahan, tapi tahu di dalam hatinya bahwa harapan itu terlalu tipis. Hari-hari Nilo diisi dengan latihan yang tak pernah dihargai. Ia berlatih menggulung meski durinya tak cukup panjang untuk menakut-nakuti. Ia mencatat arah angin, belajar membaca gerakan dedaunan yang jatuh, dan mendengarkan bunyi langkah predator dari kejauhan. Ia tahu satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan menguasai apa yang bisa ia kontrol, dan bukan mengeluh atas apa yang tidak ia miliki. Namun, dunia tak selalu memberi kesempatan pada yang sabar. Pada suatu malam yang penuh angin panas, bau asap mulai tercium dari arah utara. Nilo terbangun lebih dulu dibanding yang lain. Ia mendaki sebuah batu besar dan melihat kobaran api dari kejauhan. Alarm instingnya menyala. Ia segera membangunkan ibunya, tapi sang induk landak hanya menggeleng lemah. Aku sudah terlalu tua untuk lari. Tapi kau, Nilo, kau harus pergi. Nilo menolak. Ia menggendong adiknya yang masih bayi, Lami, di punggungnya, dan menarik ibunya untuk ikut. Mereka menuruni lembah, menyusuri jalur bawah tanah yang hanya diketahui Nilo, karena ia sering menjelajah sendirian. Api mengejar mereka dari belakang. Asap membuat mata mereka berair. Nafas mulai pendek, tapi Nilo tak menyerah. Ia menggigit ekor ibunya agar tetap bergerak, terus mendorong tubuh kecilnya menembus semak dan lumpur. Saat pagi datang dan api akhirnya padam, banyak sarang terbakar, banyak yang hilang. Tapi Nilo muncul dari semak-semak, membawa ibunya dan Lami keluar dari terowongan aman yang ia gali seminggu sebelumnya. Hewan-hewan yang melihatnya terdiam. Si lemah itu menyelamatkan 2 nyawa. Hari itu, sebutan landak gagal mulai ditinggalkan. Namun kehidupan tak serta-merta jadi mudah. Pasca kebakaran, hutan berubah. Pohon-pohon meranggas. Sungai-sungai mengering menjadi genangan lumpur. Dan manusia mulai datang. Mereka membangun pemukiman kecil, membuka jalan tanah, membawa truk-truk, dan menebang sisa-sisa hutan dengan gergaji yang menderu seperti monster. Bersamaan dengan itu, datang pula ancaman baru, serigala-serigala urban yang terusir dari habitatnya dan mulai memangsa apa saja yang tersisa. Mereka bukan predator biasa. Mereka haus, lapar, dan berani masuk ke tengah hutan. Nilo tahu hutan tak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Ia mulai mengumpulkan hewan-hewan kecil, musang, tupai, kelinci, bahkan kadal. Ia ajari mereka cara menghindari serangan, membuat jebakan, dan menyamar di semak. Mereka belajar bekerja sama, dan meski mereka bukan yang terkuat, mereka menjadi satu kekuatan yang tak bisa diremehkan. Suatu malam, seekor serigala besar menerobos ke tengah hutan. Ia mencium aroma kelemahan, tapi ia tak tahu bahwa tanah yang ia pijak penuh perangkap. Tali-tali akar menjuntai dari atas. Lubang-lubang tipuan tertutup daun. Dan dalam hitungan menit, serigala itu terperosok dan tak bisa keluar. Suara gemuruh sorak dari burung-burung dan binatang kecil menggema dari pohon ke pohon. Nilo berdiri di atas batang kayu, menatap sang serigala yang terjebak. Kau bukan ancaman bagi kami. Kau hanya tak tahu bahwa yang kecil pun bisa melawan. Semakin hari, nama Nilo makin dikenal. Ia mulai memimpin rapat antar spesies. Ia mengatur rotasi pengawasan malam. Ia menjadi penengah ketika rusa dan babi hutan berebut sumber air.
Ia membangun sistem kode bunyi antara burung dan hewan darat untuk mendeteksi bahaya. Hutan menjadi komunitas, bukan hanya tempat tinggal. Namun semua kemenangan itu tak membuat Nilo besar kepala. Ia tetap tinggal di sarang kecilnya, merawat ibunya yang makin tua, dan menjaga Lami yang kini mulai belajar menggulung tubuh. Setiap malam, ia duduk di atas batu yang sama tempat ia melihat api pertama kali. Ia menatap langit dan bertanya dalam hati, sejauh apa makhluk sekecil dirinya bisa bermakna? Dan saat musim berganti lagi, ketika bunga-bunga mulai tumbuh kembali dan air sungai mulai jernih, Nilo mulai jarang terlihat. Ia tak datang ke rapat. Ia tak muncul saat patroli. Beberapa hewan mencarinya, dan akhirnya menemukannya di puncak bukit tertinggi. Nilo sedang berbaring, tubuhnya menggulung sempurna untuk pertama kalinya. Ia tersenyum, napasnya pelan. Ia telah selesai. Hutan berkabung selama 7 hari. Burung-burung tak bernyanyi. Angin pun seolah diam. Dan di tempat Nilo dimakamkan, tumbuh bunga kecil berwarna biru, warna yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Hutan tahu, Nilo bukan sekadar landak kecil. Ia adalah penanda bahwa yang terkecil pun bisa mengubah dunia, jika ia cukup gigih, cukup bijak, dan cukup berani untuk tak menyerah pada takdir.